Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baginda Raja Harun al-Rasyid memang mengakui kecerdasan Abu Nawas, terlebih saat dirinya dimintai pertolongan untuk menyelesaikan kasus yang dirasa sulit terpecahkan. Namun demikian, Abu Nawas terkadang keluar sifat usilnya yang membuat Baginda Raja jengkel karena harus menanggung malu. Bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali. Baginda Raja pun mencoba membalas perlakuan Abu Nawas. Akan tetapi, berkat kecerdikan Abu Nawas, selalu saja ia bisa lolos dari jebakan Baginda Raja. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Baginda Raja menemukan ide baru untuk mengerjai Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena. Seperti biasa, di bulan itu Baginda Raja selalu mengadakan acara Maulid Nabi di istananya. Acara tersebut dihadiri oleh para pembesar istana dari negeri-negeri sekitarnya. Sementara Abu Nawas yang biasanya ikut hadir, kali ini ia tidak kelihatan batang hidungnya. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada para menteri-menterinya. "Ampun Paduka, Abu Nawas belum datang," jawab salah satu menterinya. "Cepat, panggil dia sekarang," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal kerajaan langsung menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara pada hari itu. Semua hadirin dipersilahkan berdiri. Kemudian masing-masing tamu disirami dengan air mawar yang menebarkan bau sangat harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing. Maka sadarlah Abu Nawas bahwa dia sedang dipermalukan oleh Baginda Raja di depan para pembesar negeri. Abu Nawas pun bungkam 1000 bahasa, namun di dalam hati ia berkata, "Hari ini kau beri aku kuah, nanti akan kubalas kamu dengan isinya." Setelah acara Maulid Nabi selesai, semua orang berpamitan kepada Baginda Raja dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abu Nawas. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakkan kakinya ke istana. Baginda Raja pun menjadi rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun, Abu Nawas adalah orang yang dapat menghibur hatinya. Ada saja celoteh-celoteh Abu Nawas yang membuat suasana istana menjadi ceria. "Jangan-jangan Abu Nawas marah sama saya," pikir Baginda Raja. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Namun sekembalinya para pengawal ke istana, Baginda Raja mendapatkan kabar yang mengejutkan. "Ampun Paduka yang mulia, setelah kami ke rumahnya, ternyata Abu Nawas sedang sakit. Kami tidak tega untuk memaksanya datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Sakit bohongan atau sakit beneran? Jangan-jangan itu cuma alasan Abu Nawas saja?" tanya Baginda Raja. Pengawal itu menjawab, "Yang hamba lihat, Abu Nawas tampak sakit beneran Paduka yang mulia. Wajahnya terlihat pucat dan hanya berbaring lemas di tempat tidurnya." Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi khawatir. Kasihan Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil tabib istana sekarang juga dan ikut aku ke rumah Abu Nawas untuk mengobatinya." Maka ditengoklah Abu Nawas ke rumahnya, diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar Baginda Raja sedang menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi. Matanya terpejam, wajahnya dibuat pucat, badannya pun dibaringkan di tempat tidurnya. Namun sebelum itu, Abu Nawas telah menyuruh istrinya untuk menyiapkan obat yang namanya obat makjun. Obat makjun yaitu ramuan obat yang dibuat seperti dodol bulat, dan 2 butir diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Setibanya Baginda Raja di rumah Abu Nawas, Baginda langsung masuk menjenguknya, sementara para petinggi istana menunggunya di luar. Tampaklah Abu Nawas yang terbaring lemas dengan wajahnya yang begitu pucat. "Abu Nawas, aku membawakan tabib untuk mengobatimu," ucap Baginda Raja penuh iba.
Tidak usah Baginda, saya tidak mau merepotkan Baginda. Saya sudah punya ramuan obat sendiri. Saya mendapatkan resep obat tersebut dari kakek tua sakti yang misterius. Beliau mendatangi saya lewat mimpi, balas Abu Nawas dengan suara lirih. Tidak lama kemudian masuklah istri Abu Nawas dengan membawa 3 butir obat makjun, di mana 3 obat tersebut 2 diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Abu Nawas lalu mengambil salah satu obat yang tidak dibubuhi dengan tinja. Ia pun lalu menelannya. Ajaib, seketika itu juga Abu Nawas langsung terlihat sehat. Ia pun langsung berdiri tegak seolah tidak pernah merasakan sakit. Melihat keajaiban itu, Baginda Raja pun merasa takjub. "Obat apa yang kamu telan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ini namanya obat makjun Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh semangat. "Yang sakit bisa langsung menjadi sembuh, yang sehat akan bertambah perkasa," imbuh Abu Nawas. "Luar biasa obat itu," gumam Baginda Raja. "Boleh aku minta satu obatmu Abu Nawas?" pinta Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Siapa sih yang berani menolak keinginan Baginda Raja? Tentu saja boleh Paduka Yang Mulia. Tapi ada caranya Paduka Yang Mulia. Bila Paduka akan menelan obat ini, hendaklah Paduka berbaring seperti hamba tadi. Tidak boleh sambil duduk, apalagi dengan berdiri." Maka Baginda pun berbaring di tempat tidur Abu Nawas. "Pejamkan mata tuanku," kata Abu Nawas. Begitu mata Baginda terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran makjun itu ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba Baginda Raja langsung bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Baginda Raja berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu beri aku makan tinja ya?" Maka Abu Nawas pun dengan penuh hormat berkata kepada Baginda Raja, "Baginda Raja masih ingat kan ketika dulu ada acara di istana? Baginda memberi saya kuahnya. Sekarang gantian, saya ingin memberi Baginda Raja isinya." Mendengar itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyadari kesalahannya telah berbuat nakal kepada Abu Nawas. "Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan. Kamu diam saja. Jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti ku beri kau uang 100 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah itu, Baginda Raja pun pulang ke istana dengan perasaan dongkol. Sementara para pejabat kerajaan yang mendampinginya dibuat heran dengan tingkah Baginda Raja. Pasalnya, Baginda Raja berkali-kali membuang ludah di sepanjang perjalanan pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.